Bab 631. Ternyata Zhao Yu telah pergi ke kota Bailing bukan hanya untuk menyelidiki asal-usul Cui Lizu, tetapi juga untuk mencari petunjuk tentang kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus pencurian permata. Jadi, dia benar-benar punya motif tersembunyi. Sebenarnya, dia bahkan punya tujuan utama ketiga, yaitu mencari makam orang tua Cui Lizu. Lebih tepatnya, dia mencari makam ibu Cui Lizu, Du Manting. Ternyata ceritanya bermula dari side quest yang dialami Zhao Yu sehari sebelumnya. Saat itu, side quest tersebut mengarahkannya ke sebuah pemakaman yang diadakan di sebuah kuburan, di mana ia bertemu dengan seorang wanita jalang penggali emas. Awalnya, hal itu tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa, dan Zhao Yu telah menakuti wanita jalang itu, tidak memikirkannya lagi. Setidaknya, tidak sampai malam, ketika Zhao Yu membaca informasi kasus tersebut dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang hebat. Dalam kesaksian Cui Lizu, ada informasi penting yang telah dicatat. Cui Lizu pernah berkata bahwa, sebelum sesuatu terjadi pada otak Tao Xiang, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Cui Lizu menguburnya bersama ibunya. Saat itu, Cui Lizu penasaran dengan permintaan anehnya, jadi dia memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun, Tao Xiang tidak pernah melanjutkan pembicaraan itu. Saat itu, Cui Lizu mengira bahwa Tao Xiang hanya ingin berada di samping ibunya, agar ia tidak akan merindukan ibunya selamanya. Namun, setelah Tao Xiang menjadi gila, ia mengatakan hal yang sama kepada Cui Lizu beberapa kali lagi. Karena Cui Lizu bahkan tidak tahu persis siapa ibunya, dia tetap tidak bisa menanggapi masalah ini dengan serius. Namun, ketika Tao Xiang ditangkap, dan diduga bahwa dia adalah pembunuh dalam kasus mayat wanita tanpa kepala, Cui Lizu tidak bisa lagi menganggap enteng permintaan terakhirnya. Itulah sebabnya dia langsung mencatatnya dalam kesaksian resminya. Dengan semua misteri dan kerahasiaan yang terungkap ini, Cui Lizu mulai khawatir bahwa Tao Xiang mungkin benar-benar mampu melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Cui Lizu merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya dan seluruh tubuhnya merinding. Mungkinkah ayah tiriku, pria yang membesarkanku, benar-benar seorang pembunuh berantai yang berbahaya? Awalnya, Zhao Yu juga memikirkan kemungkinan yang sama. Namun, saat dia terus memikirkannya, dia malah menebak sesuatu yang sama sekali berbeda. Pertama-tama, permintaan itu dibuat saat Tao Xiang masih waras, jadi itu bukan omong kosong. Secara khusus, pasti ada makna tersembunyi di baliknya. Hal ini terbukti ketika, setelah kejadian, ia berulang kali mengungkitnya lagi. Ini berarti bahwa ia tidak bercanda, tetapi memang ada alasan penting dan vital di balik permintaan tersebut. Selanjutnya, Tao Xiang tahu bahwa Cui Lizu bukanlah putri kandungnya, maka ia tidak akan menyebut wanita lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibu Cui Lizu. Pada akhirnya, Zhao Yu membaca yang tersirat, merasakan kebenaran yang mengejutkan di balik permintaan itu. Mungkinkah Tao Xiang dan ibu Cui Lizu sebenarnya memiliki hubungan keluarga? Tentu saja, dia hanya berspekulasi. Karena itu, dia tidak menyelidikinya lebih jauh. Namun, ketika laporan perbandingan DNA Cui Lizu selesai, semuanya berubah, terutama ketika Zhao Yu mengetahui bahwa ibu Cui Lizu telah meninggal tidak lama setelah ia lahir. Oleh karena itu, ia harus menafsirkan ulang permintaan tersebut. Ketika dia melakukannya, dia jelas menemukan berita mengejutkan lainnya. Jika Tao Xiang mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu berarti Tao Xiang dan ibu Cui Lizu memiliki hubungan yang sangat istimewa? Lalu, apakah itu? Karena Tao Xiang dan ibu Cui Lizu, Du Manting pernah menjadi pasangan, ini dapat berarti bahwa Tao Xiang, yang saat itu masih muda, belum memiliki masalah kemampuan kejantanannya. Namun, Du Manting tidak jadi menikah dengan Tao Xiang sampai akhir, tetapi malah menikahi Cui Fangyu dan melahirkan seorang anak perempuan saat ia masih bersamanya. Namun, mungkin Tao Xiang mengira anak itu adalah anaknya, jadi ia mencuri anak itu. Kemudian, saat anak itu belum berusia 1 bulan, Du Manting meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Menurut laporan, Du Manting sedang mengemudi saat badai salju yang hebat. Ia kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak truk besar, yang langsung menewaskannya. Secara teori,
Seorang wanita yang baru saja melahirkan tidak akan menyetir sendirian saat badai salju. Jadi, dia pasti berusaha melarikan diri untuk bersama Tao Xiang. Atau, mungkin karena Tao Xiang telah mencuri putrinya, dia terburu-buru untuk menemukannya. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, meskipun Du Manting telah meninggal, Tao Xiang masih merindukannya. Oleh karena itu, ia mengajukan permintaan seperti itu kepada Cui Lisu. Dari kesaksian Cui Lisu, dapat dilihat bahwa Tao Xiang tidak pernah memiliki perasaan terhadap wanita lain, karena ia telah kehilangan kemampuan fisiknya untuk berhubungan intim segera setelah itu. Mungkin, di dalam hatinya, Du Manting adalah satu-satunya, jadi memiliki keintiman fisik dengan orang lain tampaknya tidak penting lagi. Kemudian, jika Tamil Star masih bersama Tao Xiang, maka, apakah dia akan menguburnya di makam Du Manting? Mungkinkah? Awalnya, Zhao Yu juga terkejut dengan hipotesisnya yang konyol. Namun, pikiran itu tetap terukir dalam benaknya. Tao Xiang berkata, kuburkan aku bersama ibumu. Kuburkan kami bersama-sama. Hal ini tampaknya berubah menjadi kutukan di kepala Zhao Yu, menyebabkan pikirannya berputar. Dulu, Tao Xiang telah mencuri batu permata itu dan baru mengembalikannya setelah sekian lama. Apakah ini karena dia pergi untuk memberi penghormatan di makamnya? Itulah sebabnya dia mengubur batu permata itu di makamnya. Yang menambah kecurigaannya, Zhao Yu secara kebetulan datang ke pemakaman tersebut selama misi sampingannya, dan dia mendengar lagu tembok besar yang tidak dapat dihancurkan. Jadi, semuanya tampak seperti sistem yang mengisyaratkan kepadanya, mendorongnya untuk mengambil kesimpulan tentang kasus ini. Terutama selama rapat analisis, saat Rao Tao membuat Cui Lisu kesal dengan bertanya mengapa ayahnya tidak memberitahukan keberadaan batu permata itu. Hal itu mengingatkan Zhao Yu bahwa alasan Tao Xiang mengulangi permintaan itu kepada Cui Lisu mungkin karena dia ingin memastikan bahwa Cui Lisu akan menemukan sesuatu di makam ibunya. Oleh karena itu, Zhao Yu segera memutuskan untuk melakukan perjalanan mengunjungi makam Du Manting. Bagaimanapun, dia harus melihat apakah semua kecurigaannya itu benar. Tentu saja, Zhao Yu tidak ingin menyembunyikan apapun dari Wu Xiumin dan yang lainnya, tetapi idenya saat ini terlalu aneh. Karena itu, dia khawatir jika dia pergi dan menyelidiki, tetapi kembali dengan tangan kosong, dia akan menjadi bahan tertawaan. Jadi, dia menggunakan beberapa alasan pribadi untuk pergi ke Nanjiang sendirian. Lalu, jika dia bisa menemukan batu permata itu akan menjadi kejutan yang mengejutkan dan menyenangkan bagi semua orang. Namun, jika dia tidak menemukan batu permata itu, dia tidak akan malu. Jadi, ketika Zhao Yu mendapatkan heksagram Dui Gen di rel kereta cepat, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa Gen mewakili kemajuan penyelidikan kasus, tetapi dia tidak yakin tentang Dui. Apakah maknanya sesuai dengan kembalinya batu permata? Jika demikian, ketika Cui Lisu merasa cemas dan bertanya-tanya apakah semua ini hanya buang-buang waktu, Zhao Yu masih bisa tetap tenang. Terlebih lagi, dia telah memikirkan semua ini sejak lama. Begitu dia berhasil menemukan makam Du Manting, dia akan segera menyingkirkan Cui Lisu dan berburu harta karun di kuburan itu sendiri. Namun, karena dia mungkin sedang menggali kuburan Du Manting, dan dia adalah ibu Cui Lisu, dia jelas tidak bisa memberitahu Cui Lisu tentang hal itu. Duduk di dalam taksi, Zhao Yu menunjukkan lokasi kuburan kepada pengemudi sambil terkekeh jahat. Jika aku benar-benar dapat menemukan Tamil Star, aku akan terkenal. Hehehe, Wu Fangfang, kau akan menyesali perbuatanmu sendiri. Ini akan menjadi balasanmu karena bersikap dingin padaku. Kau terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Kau seharusnya lebih tahu. Sopir taksi itu melihat Zhao Yu tertawa terbahak-bahak, jadi dia sudah mengira Zhao Yu tidak waras. Kemudian, ketika dia melihat Zhao Yu keluar dari kuburan, sopir taksi itu merasa semakin takut padanya. Dia menurunkan Zhao Yu dan segera pergi. Zhao Yu menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan melewati kuburan untuk mencari lokasi kuburan keluarga Cui. Zhao Yu segera menyadari bahwa ada kendaraan bertenaga baterai dengan 2 tempat duduk yang terletak di kaki bukit kecil di dekatnya. Bagian yang paling aneh adalah, ketika dia semakin dekat dengan kendaraan itu, dia mendengar suara penggalian di sebelah kuburan. Hai,
Apa kabar? Karena penasaran, Zhao Yu pun berjalan mendekat untuk memeriksa tempat kejadian perkara dengan saksama. Akhirnya, saat dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Ya ampun, bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Bab 632. Ketika Zhao Yu maju dengan tenang, dia melihat Cui Lizu mengenakan pakaian olahraga biru langit dan sedang menggali tanah dengan sekop. Apa-apaan ini? Zhao Yu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mengapa Cui Lizu muncul? Oh, begitu. Dia ketua tim. Ketika Cui Lizu melihat Zhao Yu, dia sama sekali tidak terkejut. Dia melemparkan sekop lain ke arahnya dan menunjuk ke batu nisan, mulai membacakan tulisannya dengan suara keras, "Istriku tersayang, Manting. Ini pasti dia. Pasti ada di sini." Zhao Yu mengambil sekop dan merasa tidak nyaman. Awalnya, dia hanya berdiri di sana dengan canggung. Lalu dia melihat ke batu nisan. Prasasti di batu nisan itu menunjukkan bahwa pemilik makam itu memang Ibu Cui Lizu, Du Manting. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, foto yang tergambar di batu nisan itu menjadi agak buram dan usang. Cui Lizu memindahkan tanah lagi dengan sekopnya, lalu menunjuk ke batu nisan berikutnya dan berkata, "Itu batu nisan ayah kandungku." Meskipun mereka menjalani kehidupan yang buruk, mereka tetap bersama sampai akhir hayatnya. Ini dianggap sebagai kebahagiaan yang lain, bukan? Zhao Yu berjalan ke depan Cui Lizu dan menggaruk punggungnya sambil berkata, "Berhenti sekarang. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan senjataku." "Hehe, ketua tim, berhentilah main-main." Cui Lizu tidak peduli dengan omong kosongnya, jadi dia berkata, "Aku tidur di tempat tidurmu, jadi aku tahu segalanya, termasuk apa yang kau bawa. Tidak ada senjata. Kamu, Zhao Yu tergagap dan terus melotot padanya. Dia kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Menggali kuburan bukanlah tindakan yang pantas bagi seorang wanita, atau siapapun. Lagi pula, kamu menggali kuburan ibumu sendiri. Apakah kamu tidak takut dengan karma buruk?" "Ketua tim, saya seorang ateis," kata Cui Lizu, sambil terus menggali. "Jika Anda ingin berbicara tentang karma buruk, bukankah separuh hidup saya yang pertama cukup tragis? Saya kehilangan orang tua saya, lalu dibesarkan oleh seorang pencuri." "Ya, benar sekali." Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk menceramahinya. "Aku mencoba menarikmu kembali ke jalan yang benar. Dengarkan aku, jangan melakukan hal-hal konyol, hanya karena kau dibesarkan oleh seorang penjahat, oke?" Cui Lizu terus menyekop dan bertanya, "Kau menuntunku sekarang? Kau Yesus, kau pikir aku tidak tahu mengapa kau di sini? Jangan bilang kau punya niat lain dariku. Baiklah, katakan padaku, apa tujuan kedatanganku?" Zhao Yu keras kepala. "Baiklah." Cui Lizu akhirnya meletakkan sekop logamnya. Dia berjalan di depan Zhao Yu dan berkata dengan penuh kebencian, "Kau benar-benar ingat apa yang ayahku katakan? Sejujurnya, aku baru mengerti ini saat kau membeli tiket kereta api di sini. Untungnya, responku cukup cepat. Kalau tidak, kau akan menjadi burung yang datang lebih awal dan mendapat cacing." Mendengarkan apa yang dikatakan Cui Lizu, Zhao Yu akhirnya mengerti. Cui Lizu telah menyadari bahwa batu permata itu mungkin disembunyikan di makam Du Manting. Karena dia, yang merupakan orang luar, dapat memahami maksud Tao Xiang, dia jadi bertanya-tanya bagaimana Cui Lizu, yang merupakan orang yang terlibat, tidak dapat memahaminya sejak awal. Namun, jika Cui Lizu telah menyadari niatnya sejak lama, sepertinya kecemasannya pada hari sebelumnya kemungkinan besar hanya sandiwara yang baru saja dia buat. Pencuri kucing betina ini sungguh licik. Tapi, aku tidak mengerti. Zhao Yu menunjuk ke arah makam. "Bagaimana kau bisa menemukan makam ini sebelum aku menemukannya?" "Tidak sesulit itu." Kemudian, Cui Lizu mengeluarkan ponselnya. "Kamu menyimpan nomor telepon Kapten Sun, jadi aku juga bisa menemukannya." "Oh, jadi, Kapten Sun menemukannya untukmu." Zhao Yu terkejut. Lalu dia melempar sekopnya ke tanah dan berkata, "Berarti tidak ada satupun barang di sini yang milikmu." "Tidak, aku membeli pakaian olahraga, jadi itu milikku." Cui Lizu menunjuk pakaian di punggungnya dan berkata, "Pakaianku terlalu ketat." Zhao Yu menjadi gila.
Kamu membeli ini dengan uang. Dari mana uang itu berasal? Apakah kamu mencuri uang itu? Zhu kecil, kapan kamu akan mulai mendengarkanku? Set. Baiklah, ketua tim, pelankan suaramu. Kita sedang menggali kuburan. Cui Lizu menunjuk kuburan di depannya dan bertanya dengan serius, bagaimana dengan ini? Kita ikuti aturannya, lalu kita bagi dua. Setelah menggali benda-benda ini, selain batu permata untuk menyelesaikan misi, kita akan membagi sisanya secara merata di antara kita, oke? Kau, apa yang kau bicarakan? Zhao Yu mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan heran. Oh, kumohon, aku sedang membicarakan bisnis yang serius di sini. Kata Cui Lizu dengan serius. Ayahku adalah raja pencuri. Kau tidak berpikir bahwa hanya ada satu potong batu permata India di sini, kan? Tahukah kau berapa banyak barang bagus yang dia curi? Tidakkah kau mengerti? Makam ibuku kemungkinan besar adalah gunung harta karun emas. Omong kosong. Zhao Yu berteriak. Apa kau yakin Tao Xiang akan mengubur semua harta yang pernah dicurinya di sini? Itu asumsi yang tidak masuk akal. Putriku tersayang, setelah aku meninggal, kau harus menguburku bersama ibumu. Kau harus mengingat permintaan ini. Cui Lizu tiba-tiba meniru nada bicara Tao Xiang, meniru apa yang pernah diminta ayahnya padanya. Dia kemudian berkata kepada Zhao Yu, ketua tim, tidakkah kau bisa melihatnya? Ayahku meninggalkan warisan untukku. Zhao Yu menghela napas lagi. Tiba-tiba, dia mengerti hal lain. Ternyata Cui Lizu salah paham. Dia pikir Zhao Yu ingin mengambil harta Tao Xiang sebagai miliknya. Padahal sebenarnya Zhao Yu tidak berniat mengambil semua harta itu. Tidak peduli seberapa berharganya barang-barang itu, semuanya adalah barang curian. Jadi, dia tidak bisa mengambilnya sebagai miliknya sendiri. Alasan mengapa dia melakukannya secara diam-diam hanyalah karena dia takut tidak dapat menemukan apapun, yang akan memalukan bagi seseorang dengan jabatannya sebagai pemimpin tim dan detektif. Namun, yang dimaksud Cui Lizu adalah mengenai kegunaan dan kemanjuran. Mustahil. Zhao Yu menyadari bahwa, jika dia tidak memberi Cui Lizu ceramah yang tegas, dia mungkin akan menjadi pencuri seumur hidupnya. Dia bahkan berpikir untuk melepaskan borgolnya untuk benar-benar menakutinya. Namun, ia kemudian berpikir, apa terburu-buru? Bahkan jika aku mengatakan banyak hal kepada Cui Lizu, dan kemudian ternyata kami tidak menemukan apapun di dalam kuburan, aku hanya akan membuang-buang waktu dan tenagaku. Hai, oh ya, tiba-tiba, Zhao Yu teringat bahwa salah satu perangkat terbaru yang dimilikinya adalah detektor logam. Akan lebih bagus jika saya menggunakan detektor logam terlebih dahulu, bukan? Jika tidak mendeteksi apapun, tidak ada gunanya membuang-buang waktu dan tenaga. Kemudian, Zhao Yu segera mengetuk perangkat di bilah perangkatnya dan menggunakannya. Perangkat yang diberikan oleh sistem sangat kuat, dan bahkan dapat mendeteksi benda logam apapun di bawah kedalaman 20 meter. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Detektor mulai bekerja, saat Zhao Yu bergerak di sekitar kuburan. Cui Lizu merasa tindakannya tidak dapat dijelaskan. Zhao Yu hanya berjalan beberapa langkah ketika detektor tiba-tiba bereaksi. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Detektor mulai berkedip. Dalam waktu singkat, rencana deteksi sederhana telah muncul di kepala Zhao Yu. Astaga, dia memandangi rencana pendeteksian itu dan menggigil kegirangan. Aku tak pernah menyangka, bawah tanah, benar-benar ada sesuatu di sana. Bab 633. Pemimpin tim, pelan-pelan. Cui Lizu melihat Zhao Yu menyekop terlalu cepat, sehingga tubuhnya basah oleh keringat. Dia terkejut melihat kehadirannya, jadi dia menggodanya. Kita sedang menggali kuburan, bro. Dan, dia ibuku. Tidak bisakah kau bersikap lebih lembut? Kenapa kau malah lebih terburu-buru daripada aku? Simpan omong kosongmu. Langit mulai gelap. Cepatlah. Iya, Zhao Yu terus menggali, lalu berkata, untungnya, tanahnya belum membeku. Kalau kita kembali lagi nanti, kita tidak akan bisa menggalinya. Zhu kecil, jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah dan pindahkan kendaraan bertenaga baterai itu ke hutan. Terlalu mencolok, dan siapapun bisa melihatnya dari jarak yang sangat jauh. Cui Lizu menyilangkan tangannya,
lalu bertanya dengan bingung, bukankah kamu seorang polisi dari kelompok investigasi khusus? Apa yang kamu takutkan? Jika seseorang bertanya, kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang menyelidiki sebuah kasus. Ikuti perintahku. Jangan omong kosong lagi. Apa kau pernah melihat penyelidikan kasus yang mengharuskan seseorang menggali kuburan? Teriak Zhao Yu. Lagi pula, langit mulai gelap. Pergi dan siapkan lampu untuk kita. Mendengar perintah Zhao Yu, Cui Lizu meninggalkan kendaraan bertenaga baterai itu dengan enggan. Ternyata Zhao Yu telah menggunakan detektor logam untuk menemukan bahwa, di bawah makam Du Manting, ada benda logam besar. Benda itu berbentuk persegi panjang, seperti kotak logam. Benda itu terkubur sedalam 3 meter dan bersandar di lubang-lubang peti mati. Jadi, mereka hanya perlu menggali kotak itu sendiri. Ia bersyukur karena mereka tidak perlu menggali lebih jauh atau mengganggu apapun di lokasi kuburan. Untuk berjaga-jaga, Zhao Yu melihat sekeliling lagi, bahkan ke makam Cui Fangyu. Namun, karena detektor tidak mengirimkan respons yang unik, ia merasa bahwa kotak itu adalah satu-satunya yang perlu ia fokuskan. Dari peta deteksi, kotak logam itu tampak cukup besar. Ini membuatnya berpikir bahwa pasti ada banyak benda di dalamnya. Tak perlu dikatakan lagi, kotak logam itu pastilah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Pencuri. Bintang Tamil itu kemungkinan besar disembunyikan di dalam kotak ini. Karena tidak dapat menahan diri di saat kritis seperti itu, Zhao Yu segera mengambil sekop logam dan mulai menggali lebih keras daripada Cui Lizu. Beberapa menit kemudian, Cui Lizu memarkir kendaraannya dan kembali menggali bersama Zhao Yu. Tidak, mendekatlah ke sisiku. Gali sepanjang jejak yang kutinggalkan, sampai ke bawah. Zhao Yu menunjuk lokasi itu dengan hati-hati. Serius. Cui Lizu terkejut dengan instruksinya yang tampak aneh. Apa sebenarnya yang kau lihat di sana? Bagaimana kau tahu di mana harus menggali? Tebakan yang bagus. Zhao Yu ragu untuk menjelaskan seluruh kebenaran kepadanya. Oh, ketua tim, kau hebat sekali. Cui Lizu menunjuk ke tanah dan berkata, mungkinkah kau adalah perwira emas legendaris, jadi kau bisa melihat harta karun bahkan sebelum harta karun itu digali. Zhao Yu menyeringai, lalu berkata, sejujurnya, aku punya penglihatan fluoroskopi. Aku tidak hanya bisa melihat benda-benda di bawah tanah, tapi aku juga bisa membayangkanmu, karena kau berdiri di hadapanku, tanpa mengenakan pakaian. Cui Lizu menjulurkan lidahnya padanya, lalu berseru, pemimpin tim, sekarang aku sadar bahwa kamu adalah seorang gangster sejati. Terima kasih atas pujianmu. Sekarang, jangan iri dengan kehebatanku dalam menggali. Zhao Yu sombong. Kecepatan menggalinya lebih cepat darinya. Saat mereka terus menggali, Zhao Yu menatapnya, wajahnya penuh kesungguhan. Kemudian, dia berkata dengan tulus, Su kecil, terlepas dari barang-barang yang kita gali, kamu harus ingat bahwa itu bukan milikmu. Mendengar kata-katanya yang agak menuduh, Cui Lizu segera menjatuhkan sekop dan berteriak pada Zhao Yu, ketua tim, apakah kamu tidak tahu aturannya? Apakah kamu mencoba menaikkan harga sekarang? Zhao Yu meletakkan sekopnya, lalu menoleh padanya untuk mencoba menjelaskan apa maksudnya. Bukan itu yang kumaksud. Aku mencoba membantumu, tidakkah kau tahu itu? Semua barang milik Tao Xiang adalah barang curian. Itu bukan warisan. Kau harus mengerti bahwa ini hanyalah kesempatan besar bagimu untuk mendapatkan jasa dari polisi dan hukum. Itu tidak berarti kau dapat mengambil harta karun itu. Apa yang kau bicarakan? Teriak Cui Lizu. Baiklah, anggap saja kau sudah melakukannya dengan baik. Kalau begitu, kau ambil 8% milikmu, dan aku akan mengambil 20% milikku. Oke. Gadis bodoh, kau masih belum mengerti. Zhao Yu menyatukan kedua tangannya dan melakukan gerakan tangan ala Buddha, lalu berkata, ini bukan tentang uang. Ini tentang masa depanmu yang cerah. Kau masih muda. Ketua tim, sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan perkataannya, Cui Lizu menyela dan berkata, aku tidak mengerti bagaimana cara berpikirmu. Tidakkah kau tahu berapa nilai warisan ayahku jika dikubur di sini? Bahkan jika kau hanya mendapat 1%, itu sudah lebih dari cukup bagimu untuk mendapatkan kekayaan. Dengan uang sebanyak itu, kau tidak perlu menjadi polisi.
Cukup, Zhao Yu berteriak. Omong kosong macam apa ini? Akulah yang menemukan harta karun Buddha emas di pegunungan Qinsan. Cui Lizu, bangunlah. Harta karun itu bukan milikmu. Apakah kau benar-benar ingin masuk dalam daftar buronan polisi seumur hidupmu? Dengarkan aku, di antara semua pencuri yang kukenal, tidak ada satupun yang memiliki akhir yang baik. Dia berhenti sejenak untuk menenangkan diri, lalu melanjutkan ceramahnya. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa pahala, aku akan mengajukan keringanan hukuman untukmu. Dengan begitu, kamu bisa menjadi orang bebas dan menjalani kehidupan normal. Jadi, jangan konyol lagi. Cui Lizu tertawa getir dan mengangkat telapak tangannya yang kehilangan kedua ibu jarinya. Ia kemudian bertanya, Ketua Tim, apakah menurutmu aku bisa menjalani kehidupan normal? Kenapa tidak? Zhao Yu bertanya dengan tegas. Jika kamu mau mencoba, tidak ada yang mustahil. Hehehe. Cui Lizu tertawa dan melihat ke samping. Dia kemudian berkata tanpa ekspresi, baiklah, Ketua Tim, aku akan mendengarkanmu, tetapi bagaimana jika tidak ada apa-apa di sini? Tunggu saja, aku benar-benar punya penglihatan fluoroskopik, kata Zhao Yu dengan penuh tekad. Ia lalu mengambil sekop dan mulai menggali lagi. Setelah menenangkan emosinya, Cui Lizu juga mengambil sekop dan mulai menggali bersama Zhao Yu. Sejak saat itu, mereka tetap dalam keheningan yang canggung. Dalam hati Zhao Yu, dia bertanya-tanya apakah dia berhasil meyakinkannya. Mungkin, dalam benak Cui Lizu, dia sedang memikirkan cara untuk mengambil harta karun itu dari tangannya nanti. Oleh karena itu, Zhao Yu mengingatkan dirinya sendiri bahwa, begitu dia menemukan harta karun itu, dia harus sangat berhati-hati terhadap wanita ini. Dia tidak boleh membiarkan Cui Lizu menemukan celah yang bisa dimanfaatkannya. Bab 634. Menggali kuburan adalah pekerjaan yang berat. Zhao Yu dan Cui Lizu mulai menggali saat matahari terbit dan masih terus menggali setelah matahari terbenam. Pada saat itu, kuburan itu sunyi dan sunyi. Meskipun mereka berdua berkeringat, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Cui Lizu bahkan berdoa sambil menggali. Ibu, lindungi aku. Ibu, lindungi aku. Berkat detektor logamnya, Zhao Yu dapat menentukan lokasi kotak itu dengan tepat. Ia memperkirakan bahwa ia akan segera dapat menggali kotak itu. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Begitu dia memastikan bahwa kotak logam itu benar-benar harta karun Tao Xiang, dia akan segera melaporkannya ke polisi dan meminta bantuan setempat. Jika Cui Lizu mencoba melakukan hal yang aneh, dia akan menggunakan kekerasan, karena dia tidak ingin Tao Xiang melakukan kesalahan lagi. Dong! Tepat saat itu, sekop Cui Lizu mengenai benda keras dan menimbulkan suara benturan yang hanya bisa dihasilkan oleh logam. Cui Lizu sangat gembira. Dia segera menyalakan senter di ponselnya dan menyorotkannya ke benda itu. Zhao Yu melihat ini dan segera masuk ke dalam lubang, melihat sekeliling dengan saksama. Di bawah tanah yang baru saja digali, benar-benar ada benda logam berwarna perak. Itu sebuah kotak. Cui Lizu segera mengganti sekopnya dengan sekop yang lebih kecil dan mulai menggali di sepanjang tepi kotak logam itu. Zhao Yu pun turut membantu. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai menggali kotak itu. Namun, kotak itu masih setengah terkubur di bawah tanah yang tebal, jadi mereka tidak bisa menggali semuanya saat itu. Namun, tutup kotak logam itu terbuka seluruhnya, sehingga mereka bisa membukanya. Serius, kenapa ada dua kunci? Cui Lizu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa kotak kuno itu memiliki dua kunci. Satu memerlukan kode sandi dan yang lainnya memerlukan kunci. Bisakah kau membukanya? Zhao Yu bertanya padanya tentang kuncinya. Lagi pula, kau adalah putri raja pencuri. Aku tahu kode sandinya. Ayahku pernah memberitahuku. Mengenai kunci yang lain, tentu saja aku bisa membukanya. Namun, Cui Lizu berkata dengan canggung, aku tidak punya alat apapun di sini. Tanpa alatku, aku tidak bisa membukanya. Setidaknya aku akan melihat yang pertama. Kemudian, Cui Lizu menyentuh kunci pertama dengan hati-hati, memutar huruf-huruf dan memasukkan kode sandi yang diingatnya. Tiba-tiba, dengan suara klik yang nyaring, kunci pertama terbuka dengan mudah. Namun,
Sekarang dia melihat bahwa kedua kunci itu saling terkait. Jadi, tidak ada gunanya membuka hanya satu kunci, karena mereka tetap tidak akan bisa membuka kotak itu. Diisi dengan tanah. Cui Lizu memeriksa lubang kunci kedua dengan saksama, lalu berkata tanpa daya, kita harus mencari peralatan di kota. Tapi, saat ini, banyak tempat sudah tutup, kan? Ditambah lagi, Cui Lizu mengedipkan mata pada Zhao Yu, maksudnya adalah tidak seorang pun di antara mereka yang cocok untuk tinggal sendirian dan menjaga harta karun itu. Cui Lizu mundur selangkah, lalu berkata, kita berdua harus terus menggali sampai kotak itu terbuka seluruhnya. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu menyadari kerumitan masalah ini. Melihat ukuran kotak itu, jika benar-benar berisi harta karun, kendaraan bertenaga baterai yang dicuri Cui Lizu jelas tidak akan mampu mengangkut kotak itu. Kemudian, Zhao Yu datang ke depan kotak itu dan mengaktifkan kunci kerangka di bilah perangkatnya. Sekarang setelah dia mengaktifkan kunci kerangka, kunci kotak apapun tidak akan bisa menghalangi jalannya. Namun, Zhao Yu adalah seorang ahli dalam berakting, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Cui Lizu tahu tentang senjata rahasianya. Oleh karena itu, dia berpura-pura mengarahkan energinya ke tangannya melalui konsentrasinya. Dia kemudian meraung mengikuti ketukan pada kunci kerangka. Dan, voila, kunci kedua terbuka. Lihat itu. Kekuatanku mendatangkan keajaiban. Agar tidak memancing kecurigaan Cui Lizu, dia sengaja melebih-lebihkan dan bersikap sombong akan kekuatannya sendiri. Jangan mengagumimu, saudaraku, karena aku akan menjadi terlalu sombong. Cui Lizu hanya bisa menyeka keringatnya dan menunjukkan ekspresi menghina. Saat mereka berdua melihat dua kunci yang tidak terkunci, jantung mereka mulai berdebar kencang. Mata mereka terbuka lebar dan mereka menahan napas. Kotak itu terbuat dari logam, jadi tutupnya pun sangat berat. Meski bekerja sama, Zhao Yu dan Cui Lizu hanya berhasil membuka tutupnya dengan susah payah. Saat tutupnya dibuka, mereka berdua mencium bau busuk yang lama dan apek. Kemudian, tercium bau busuk. Zhao Yu bereaksi dengan segera menggunakan detektor tak terlihat untuk mendeteksi kualitas udara. Pada akhirnya, detektor tersebut menyatakan bahwa udara di dalam kotak itu normal, sehingga tidak ada gas beracun dan semacamnya. Baru setelah itu Zhao Yu merasa tenang. Kemudian, Cui Lizu mengernyitkan alisnya dan bertanya, hei, kenapa bagian dalamnya berwarna hitam? Zhao Yu juga memikirkan hal yang sama. Ia mengira akan seperti saat ia menemukan harta karun Buddha emas. Sekilas, harta karun itu berwarna emas berkilauan, disertai permata-permata yang cemerlang dan berkilauan. Namun, tanpa diduga, kotak ini ternyata penuh dengan kegelapan. Serius, mungkinkah itu benar-benar kosong? Zhao Yu berbicara dengan nada kecewa. Tidak mungkin. Apa ini? Cui Lizu melihat ada sesuatu di dalam kotak itu, tetapi dia tidak berani menyentuhnya dengan tangannya. Sebaliknya, dia menggunakan sekop pendek untuk membaliknya. Ini adalah... Cui Lizu menundukkan kepalanya untuk melihat lebih dekat, lalu tiba-tiba mengerti apa itu. Cui Lizu ketakutan dan mulai gemetar. Dia menjatuhkan ponsel dan sekopnya, lalu mundur hingga dia jatuh terduduk. Ya ampun, keparat. Zhao Yu juga menyorotkan senter ponselnya ke dalam kotak, jadi dia melihat dengan tepat apa yang ada di dalam kotak itu hampir bersamaan dengan Cui Lizu. Itu tengkorak. Cui Lizu pucat pasi dan ketakutan setengah mati. Dia menggigil saat bertanya kepada Zhao Yu, apakah itu nyata? Pada saat itu, bahkan Zhao Yu pun pucat pasi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu pasti tengkorak asli. Meskipun sebagian besar telah membusuk, secara mengejutkan masih ada beberapa helai rambut di sana. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa mati rasa, seolah-olah darah di tubuhnya telah berhenti mengalir. Untuk memastikan pikirannya, dia mengangkat teleponnya dan menyinarinya ke dalam kotak. Tengkorak itu terletak di salah satu sudut kotak, jadi Zhao Yu mengulurkan tangannya untuk mengambil sekop pendek, lalu dia mencari-cari di sisi lain kotak. Ternyata ada genangan air di dasar kotak juga. Saat dia menggerakkan sekop pendek itu, dia merasakan benda lain di dalam genangan air itu. Astaga! Tiba-tiba, perasaan tercekik yang kuat menyebar ke Zhao Yu yang tercengang. 1,
2, 3. Dia mulai menghitung dalam hatinya dengan wajah datar. Dia menyelesaikan hitungannya di angka 6. Ini karena dia telah menghitung 6 tengkorak di dalam kotak. Setelah berpikir sejenak untuk mencerna implikasi dari hal ini, dia kemudian berbalik dan berkata kepada Cui Lizu dengan penuh penyesalan, ini membuktikan bahwa Tao Xiang adalah pembunuh dari kasus mayat wanita tanpa kepala. Bab 635. Pada pukul 10 malam itu, sebuah konser besar diadakan di Stadion Bailing. Ratu penyanyi Zhang Zichen sedang mengadakan konsernya yang ke-100. Penggemarnya dari seluruh negeri berkumpul di sana dan itu adalah tontonan yang luar biasa. Ada banyak selebriti yang datang untuk mendukungnya, memberikan kejutan demi kejutan kepada penggemarnya. Tepat saat Zhao Yu panik dan bergegas ke tempat pertunjukan, konser hampir berakhir. Zhang Zichen menyanyikan lagu terakhirnya dan setiap penonton di tempat itu terpesona oleh suaranya yang merdu. Sebenarnya, Zhao Yu bergegas ke sana karena dia tidak punya pilihan lain. Ini karena misi sampingannya hari itu telah mengarahkannya ke sana. Meskipun ia baru saja mengalami kejadian mengerikan di kuburan, ia tidak bisa menyerah pada misi sampingan. Lagi pula, selain mendapatkan poin, ia mungkin bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang kasus tersebut. Zhao Yu mengangkat teleponnya dan akhirnya menemukan lokasi pasti dari misi sampingan itu. Sang ratu penyanyi, Zhang Zichen kebetulan sedang menyelesaikan lagu terakhirnya pada saat itu. Saat dia menyanyikan nada terakhirnya, dia melepaskan ikat rambutnya dan melemparkannya ke kerumunan. Pada saat itu, kekuatan misi sampingan itu menunjukkan dirinya, ikat rambutnya jatuh tepat ke tangan Zhao Yu. Kemudian, konser berakhir dan Zhang Zichen merekrut semua penyanyi tamunya untuk naik ke panggung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penonton. Bro, seorang pemuda berkacamata menerobos kerumunan dan memanggil Zhao Yu. Dia kemudian berkata dengan cemas, ayo, berikan aku ide WeChat-mu. Aku akan mentransfer uangnya sekarang, karena aku ingin membeli ikat rambut Zhang Zichen. Tidak. Saat itu, seorang pria gemuk datang ke Zhao Yu dan berkata, aku akan memberimu $20.000 jika kau menjualnya padaku. Aku harus mendapatkan ikat rambut itu hari ini. Pemuda berkacamata itu langsung mengulurkan kelima jarinya dan berkata kepada Zhao Yu, aku akan memberimu $50.000 untuk itu. Berikan aku identitasmu dan aku akan mentransfer uangnya sekarang juga. Detik berikutnya, seorang gadis berbaju merah muda berteriak pada Zhao Yu, aku akan memberimu $60.000. Berikan padaku $70.000, aku akan memberi $70.000. Ketiganya terus menaikkan harga, dan begitu seterusnya selama beberapa saat. Melihat para penggemar yang marah itu, Zhao Yu merasa pusing. Dari lubuk hatinya, Zhao Yu sebenarnya ingin sekali mematahkan ikat rambut konyol itu di depan semua orang, hanya untuk melampiaskan kekesalannya. Namun, dia tiba-tiba menahan keinginannya, karena meskipun dia tidak membutuhkan uang, dia membutuhkan lebih banyak poin akumulasi petualangan ajaib. Jika dia memutuskan ikat rambut itu secara brutal, poin akumulasinya pasti akan terpengaruh. Jadi, Zhao Yu menahan amarah di hatinya dan mengangkat ikat rambut itu ke udara. Dia kemudian berteriak, sialan. Dengarkan aku hanya akan menjualnya dengan satu harga, yaitu $200.000. Siapapun yang menginginkannya harus membayarku sejumlah itu sekarang. Jika tidak, aku akan segera pergi dengan itu. Aku akan menghitung sampai 3. Hei, dia datang. Tepat saat Zhao Yu meneriakkan harganya, 2 orang penjaga keamanan yang sedang mencarinya melihatnya. Mereka berlari ke arahnya dan hendak menangkapnya. Namun, Zhao Yu segera meninju salah satu dari mereka dan menendang yang lain, membuat kedua petugas keamanan itu terpental ke udara. Ada penawaran lagi. Kalau begitu aku tutup saja tokonya. Zhao Yu melambaikan ikat rambut selebriti itu ke udara dan berteriak, $200.000. Baiklah, aku menginginkannya. Berikan padaku. Wanita mungil berok merah muda itu menggertakkan giginya dan akhirnya mendapatkannya. Zhao Yu menjual ikat rambut itu kepadanya dengan harga setinggi langit, $200.000. Akan tetapi, meskipun Zhao Yu mendapatkan uang itu, hal itu sama sekali tidak membuatnya gembira. Justru sebaliknya, dia masih merasa gelisah dan takut.
6 tengkorak di dalam kotak harta karun itu bagaikan inkubus yang mengerikan, memenuhi seluruh ruang di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika ada yang memberi Zhao Yu 100 kali kesempatan lagi, dia tidak akan pernah menduga bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Awalnya, bisa dianggap ajaib bahwa dia bisa menemukan kotak itu di makam Dumanting. Namun, siapa yang mengira bahwa di dalam kotak itu akan ada? Mendesah. Zhao Yu merasakan berbagai emosi bergejolak dalam dirinya. Semua itu terjadi begitu tiba-tiba. Jika dia mendapatkan heksagram kun di rel kecepatan tinggi dalam perjalanan ke sana, setidaknya dia sudah siap secara mental. Namun, dia telah memperoleh heksagram Dui Gen, dan dia yakin bahwa heksagram Dui melambangkan kekayaan. Oleh karena itu, dia mengira bahwa kekayaan itu akan berasal dari harta karun Tao Xiang di dalam kotak. Namun, dari apa yang tampak, semua yang dipikirkannya salah. Heksagram Dui tidak merujuk pada harta karun, tetapi pada ikat rambut. Saat Zhao Yu menyetir, mobilnya melaju semakin cepat. Kemudian, ketika ponselnya berdering, Zhao Yu sangat gugup, dia hampir kehilangan kendali atas mobilnya. "Halo," jawab Zhao Yu. Panggilan itu dari petugas penghubung, Chen Zuo. "Zhao Yu, apa yang terjadi? Bukankah kita mengatakan bahwa kita sedang fokus menyelidiki kasus pencurian permata? Mengapa ada tengkorak yang muncul entah dari mana? Dari mana tengkorak itu berasal, dan apa hubungannya dengan kasus mayat wanita tanpa kepala? Dan juga, mengapa kamu ada di Bailing? Bisakah kamu pelan-pelan saja dengan pertanyaan-pertanyaan cepat itu?" Zhao Yu jelas-jelas hampir putus asa. Dia membentak Chen Zuo, "Bukankah aku sudah menceritakan semuanya padamu? Di mana Tao Xiang? Tao Xiang adalah seorang pembunuh." "Dia? Aku bertanya." Chen Zuo tercengang karena dimarahi. Dia tergagap dan berkata, "Wu Fangfang membawa Tao Xiang bersamanya. Mereka sedang dalam perjalanan ke ibu kota." "Jangan pergi ke ibu kota. Bawa dia ke Bailing." Meskipun Zhao Yu merendahkan nadanya, suaranya masih terdengar menakutkan. Meskipun dia gila, dia masih harus diadili atas kejahatan yang dilakukannya. Baiklah, cepatlah dan kirimkan aku rincian dan informasinya," kata Chen Zuo dengan cemas. "Aku akan pergi dan melamar ke atasan sekarang. Ini benar-benar kacau." Zhao Yu baru saja menutup telepon ketika Zheng Ke menelepon. "Ketua tim, kami sekarang berada di rel kereta cepat. Kami akan sampai di sana malam ini. Jadi, tenanglah. Jangan panik. Tunggu saja kami, dan jangan lupa untuk memberitahu kami setiap kali Anda memiliki informasi terbaru." Tepat saat dia menutup telepon dengan Zheng Ke, kantor polisi Bailing menelepon. Kali ini, Kapten Sun yang ramah menelepon. Karena tengkorak itu ditemukan di Bailing, kasusnya secara alami diserahkan kepada otoritas kepolisian Bailing. Sebagai kapten detektif polisi, Kapten Sun menjadi penanggung jawab utama. "Di mana kamu?" Meskipun Kapten Sun telah bekerja di garis depan sepanjang hidupnya, dia juga terkejut dengan penemuan 6 tengkorak itu. Dia melapor kepada Zhao Yu dengan cemas, Kami baru saja menerima 2 kabar terbaru. Yang pertama adalah kami menemukan Ma Wenliang. Dia sedang dalam perjalanan ke kantor polisi sekarang. Kabar terbaru kedua adalah hasil tes untuk 2 tengkorak sudah keluar. Melalui perbandingan DNA, kami telah memastikan bahwa kedua korban yang meninggal memang korban dari kasus mayat perempuan tanpa kepala. Yang pertama adalah Si Yan Mei, yang merupakan korban yang ditemukan di Jinlang pada tahun 1996, sedangkan yang kedua adalah Bai Lili, yang ditemukan di Ganlong pada tahun 1998. Bab 636. Setelah kejadian besar yang mengerikan itu terjadi secara tiba-tiba, kantor polisi Bailing menjadi sangat sibuk. Pada saat itu, tidak hanya para petinggi di Bailing yang terkejut dengan berita itu, tetapi bahkan mereka yang berada di kota provinsi Nanjiang pun terkejut. Faktanya, semua petinggi yang ada hubungannya dengan kasus ini menempuh perjalanan sepanjang malam untuk sampai ke kantor polisi. Jadi, saat Zhao Yu tiba di kantor polisi Bailing dengan mobil polisi, suasana sudah ramai. Polisi di sana belum pernah melihat tontonan sebesar itu, jadi mereka panik. Beruntung,
Karena polisi belum mengumumkan berita apapun ke media, belum ada kru kamera di tempat kejadian. Tepat saat Zhao Yu tiba di unit investigasi kasus utama yang berada di dalam kantor polisi Bailing, 2 laporan perbandingan DNA lainnya baru saja tiba. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua tengkorak itu milik korban dalam kasus mayat wanita tanpa kepala. Meskipun masih ada 2 laporan lagi yang belum dikirim, polisi pada dasarnya dapat memastikan bahwa semua tengkorak di dalam kotak logam itu milik para korban kasus mayat perempuan tanpa kepala. Tidak diragukan lagi, tengkorak-tengkorak itu ditaruh di sana oleh si pembunuh. Karena Zhao Yu telah menemukan lokasi kotak itu melalui petunjuk yang ditinggalkan Tao Xiang, ia tentu saja memiliki kecurigaan utama bahwa Tao Xiang berada di balik semua ini. Kemudian, kasus besar tingkat nasional yang terjadi di Jinzhong pada dasarnya telah mengonfirmasi hipotesis ini. Begitu Zhao Yu dapat membuktikannya, berita itu pasti akan membuat kehebohan besar di seluruh negeri. Di kantor investigasi kasus utama, beberapa polisi setempat melaporkan situasi terkini kepada Zhao Yu. Cui Lizu tiba-tiba berlari keluar dari tempatnya bersembunyi di sudut dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Yu. Wow, Cui Lizu benar-benar menangis sejadi-jadinya, sehingga polisi di sekitarnya tidak berani bersuara. Kemana kau pergi? Kupikir, kau akan meninggalkanku sendirian di sini. Wow. Cui Lizu memukul dada Zhao Yu dengan tinjunya dan mengeluh. Wow. Ayahku adalah pembunuh berantai. Dia berbohong padaku. Wow. Awalnya, Zhao Yu tidak mengerti mengapa Cui Lizu begitu emosional. Kemudian, dia akhirnya mengerti bahwa jika Tao Xiang benar-benar pembunuhnya, itu berarti Cui Lizu dibesarkan oleh seorang psikopat. Berita mengejutkan ini jelas menjelaskan kehancuran dan keruntuhannya saat ini. Baiklah. Aku kembali. Zhao Yu menepuk punggung Cui Lizu dan menghiburnya. Jangan khawatir, ini juga akan berlalu. Seperti yang kukatakan, kamu harus melihat ke depan. Jangan menangis. Kemudian, Kapten Sun bergegas masuk dari pintu masuk dan berkata, Ma Wenliang telah ditangkap dan sekarang berada di ruang interogasi. Anda bisa, Kapten Sun melangkah masuk ke kantor dan melihat Zhao Yu memeluk Cui Lizu. Karena hal ini membuatnya malu, dia berhenti sebelum sempat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Baiklah, aku pergi sekarang. Zhao Yu melihat bahwa Cui Lizu sedang tidak dalam kondisi emosi yang stabil, jadi dia menarik tangannya dan berkata, ayo, kita pergi bersama. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu dan Cui Lizu akhirnya bertemu Ma Wenliang di ruang interogasi. Ma Wenliang baru berusia 47 tahun, tetapi karena hidupnya penuh pasang surut, ia tampak seperti orang tua. Dia adalah rubah tua yang sering mendatangi kantor polisi. Karena itu, meskipun dia duduk di kursi interogasi, dia sama sekali tidak tampak terganggu. Saat Zhao Yu sedang memikirkan apa yang harus ditanyakan terlebih dahulu, sebelum interogasi resmi dimulai, Cui Lizu bertanya kepada Ma Wenliang, bagaimana orang tuaku meninggal? Selain itu, ibuku dan Tao Xiang, apa hubungan mereka? Katakan padaku, cepat. Apa yang terjadi? Ma Wenliang tercengang. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, mengapa percakapan hari ini begitu aneh? Ini bukan prosedur standar. Apakah mereka menciptakan taktik interogasi baru? Zhao Yu juga bingung dengan luapan amarah Cui Lizu, jadi dia tergagap dan menunjuk ke arah Ma Wenliang, lalu bertanya dengan cepat, Ma Wenliang, lihat baik-baik polisi wanita ini. Apakah kamu mengenalnya? Aku tidak tahu. Ma Wenliang terus berpura-pura bodoh. Dengar baik-baik, dia adalah putri Cui Jinghao, Cui Fangyu, dan Du Manting. Kata Zhao Yu. Ma Wenliang langsung menjawab sambil terengah-engah dan hampir terjatuh dari kursi. Jinghao, tidak. Itu tidak mungkin. Ma Wenliang berusaha keras untuk menegakkan tubuhnya lagi, sambil membuka matanya lebar-lebar dan menatap Cui Lizu lebih dekat. Dia lalu bertanya, kenapa? Kamu tidak bilang, kamu memang mirip dia. Tapi, itu tidak benar. Polisi, apa yang terjadi? Kemudian, Kapten Sun berbicara di sampingnya, kami mencari bantuanmu. Ingat,
Katakan kepada kami semua yang kamu ketahui dengan jujur. Oh, itu tidak ada hubungannya denganku. Kau hanya ingin bantuanku. Kau mengejutkanku. Ma Wenliang mengangkat kepalanya dan berkata pada Cui Lizu, gadis, jangan mempermainkanku. Apakah kau benar-benar putri kakak ketiga Cui? Jika dia tahu kau menjadi polisi, hehe. Sungguh ironis. Baiklah, simpan omong kosongmu. Kapten Sun melambaikan tangannya dan berkata, cepat, ceritakan semua yang kau ketahui tentang Cui Fangyu dan keluarganya. Jika kau membantu, kami akan memberimu hadiah. Tidak masalah, tidak masalah. Ma Wenliang tidak membuang waktu lagi dan memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Setelah mendengarkannya, yang paling mengejutkan Zhao Yu adalah bahwa asumsinya tentang orang tua Cui Lizu hanya setengah benar. Kenyataannya, Cui Fangyu dan Du Manting tumbuh bersama, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan Tao Xiang. Di masa lalu, Cui Fangyu adalah seorang gangster. Ia bahkan dianggap cukup terkenal di daerahnya dan orang-orang memanggilnya kakak ketiga. Meskipun ia seorang gangster, Cui Fangyu lebih berpikiran bisnis. Ia segera mengarahkan pandangannya pada bisnis penyelundupan, menciptakan bisnis yang berjalan sangat baik. Ia bahkan mendirikan perusahaannya sendiri. Du Manting pun mengikutinya dan menjadi istri orang kaya. Ia kemudian melahirkan putri Cui Fangyu, yang jelas-jelas adalah Cui Lizu. Namun, kehidupan bahagia mereka memiliki arus gelap yang mengalir di bawahnya. Ketika Du Manting hamil, dia mengetahui bahwa Cui Fangyu mungkin telah berselingkuh. Du Manting kemudian menyewa seorang detektif untuk mencari tahu kebenarannya. Ternyata Cui Fangyu benar-benar berselingkuh dengan seorang wanita di kota provinsi. Wajar saja, ibu baru Du Manting menjadi sangat marah dan emosional. Jadi, ia mengendarai Benz-nya ke kota provinsi di tengah malam untuk menangkap basah para pezina itu. Namun, dalam perjalanannya ke sana, Du Manting mengalami kecelakaan dan meninggal secara tragis. Cui Fangyu jelas merasa sangat menyesal dan menyesal. Jadi, setelah menguburkan istrinya, ia berpisah dengan wanita itu selamanya, lalu mengurus anaknya sendiri. Namun, masa-masa indah ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu 2 tahun, perusahaannya bangkrut. Hal ini menempatkan Cui Fangyu dalam kondisi yang buruk. Tepat pada saat yang genting ini, ada kejutan lain. Wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Cui Fangyu menjalani kehidupan yang menyedihkan, jadi dia datang untuk meminta uang kepada Cui Fangyu. Karena Cui Fangyu hampir tidak punya cukup uang untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa memberinya uang. Akhirnya, wanita itu marah padanya dan membawa pergi Cui. Oh, akhirnya Zhao Yu mengerti. Sepertinya dia sudah setengah benar. Jadi, dia bertanya kepada Ma Wenliang, wanita yang mencuri anak itu, apakah namanya Bai Lili? Bab 637. Ya, namanya Bai Lili. Ayo. Kau tahu semuanya. Ma Wenliang tampak merinding. Wanita itu meninggal dengan tragis. Dia bahkan kehilangan kepalanya. Dan, dia tidak meninggal di Nanjiang, tetapi di Jinsong. Zhao Yu dan Cui Lizu saling pandang. Tampaknya dugaan awal Zhao Yu benar. Cui Fangyu benar-benar berselingkuh dengan Bai Lili. Namun, dia tidak tahu bahwa perselingkuhan Cui Fangyu secara tidak langsung akan menyebabkan kematian ibu Cui Lizu. Apakah kamu pernah mendengar tentang Tao Xiang? Apa hubungan antara pasangan Cui dan orang ini? Tanya Zhao Yu. Tao Xiang. Ma Wenliang berpikir sejenak, lalu berkata, petugas polisi, saya bahkan tidak mengenal satu orang pun yang bermarga Tao. Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Lalu, apa yang terjadi setelah anak itu hilang? Tanya Zhao Yu. Ya, mereka tidak membuat laporan polisi. Bukan karena kakak ketiga tidak mau membuat laporan polisi, tapi karena dia sedang diselidiki polisi saat itu. Ma Wenliang mengenang masa lalunya dan berkata, akhirnya, kakak ketiga mencari teman untuk membantunya, tetapi tidak lama setelah itu, kakak ketiga dan aku masuk penjara. Ku dengar orang tua kakak ketiga membuat laporan polisi tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Cui Lizu menghela napas sedih dan berkata, alangkah hebatnya jika aku bisa mengingat apa yang terjadi saat aku berusia 2 tahun. Perkataan Cui Lizu mengingatkan Zhao Yu bahwa dia memiliki alat pemutar memori yang ajaib.
Jika dia menggunakannya pada Cui Lizu, dia akan dapat melihat apa yang dilihatnya saat dia berusia 2 tahun. Akan tetapi, alat itu hanya dapat menawarkan klip berdurasi 10 menit. Jika Cui Lizu sedang tidur saat itu, ia akan menggunakan alat itu dengan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Zhao Yu merasa bahwa masih sepadan dengan risikonya untuk menggunakan alat itu pada saat yang genting seperti itu. Sebenarnya, Ma Wenliang berhenti sejenak, lalu melanjutkan ceritanya tentang urusan keluarga Cui Lizu. Meskipun kakak ketiga Cui adalah putra satu-satunya, dia tidak berhubungan baik dengan orang tuanya. Kalau tidak, dia tidak perlu bergabung dengan gangster di usia semuda itu. Tidak hanya itu, Ma Wenliang melanjutkan, tetapi, adik iparku juga berkecimpung di bidang pencurian yang sama. Kadang-kadang, ketika kami semua minum bersama, mereka berdua akan saling memanggil senior dan junior. Hah, Zhao Yu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua adalah pencuri. Tidak heran Cui Lizu sangat berbakat dalam hal itu, tapi... Hai, tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan kemungkinan lain, jadi dia bertanya, Ma Wenliang, kamu terus menyebut Cui Fangyu sebagai kakak ketiga, tahukah kamu bagaimana nama ini muncul? Dia kan anak tunggal. Hei, kau benar, mungkin. Ma Wenliang merenung sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Aku selalu memanggilnya begitu. Bahkan, seluruh geng memanggilnya begitu. Mereka semua seperti saudara kandung. Ketua tim, Cui Lizu tampaknya memahami sesuatu dari apa yang baru saja dikatakannya. Dia segera bertanya kepada Zhao Yu dengan lembut, mungkin Tao Xiang dan ayah kandungku adalah saudara angkat, jadi bagaimana jika Tao Xiang seperti kakak atau kakak kedua? Zhao Yu mengangguk samar dan menjawab, mungkin saja. Jika mereka benar-benar rekan magang, itu bisa menjelaskan mengapa Tao Xiang mengenal orang tuamu dan mengapa mereka begitu dekat. Ditambah lagi, Tao Xiang, yang merupakan raja pencuri, mungkin juga teman yang dimintai bantuan oleh ayah kandungmu. Sangat mungkin, seru Cui Lizu. Apakah kamu ingat foto itu? Aku diculik oleh Bai Lili, dan kemudian ayahku menyuruh Tao Xiang untuk mencariku. Foto itu bisa menjadi bukti bahwa Tao Xiang telah menemukanku. Benar, kata Zhao Yu. Jangan lupa Tao Xiang mengubur barang-barang itu di makam ibumu. Ini berarti dia punya perasaan khusus terhadap ibumu. Selain itu, Bai Lili juga harus bertanggung jawab atas kematian ibumu. Karena itu, Tao Xiang tidak hanya menemukanmu, dia bahkan. Ini yang kau sebut motif, kan? Cui Lizu menyela, dengan tatapan ketakutan di matanya. Jadi, ini motif untuk membunuh Bai Lili, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tidak tahu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita harus menyelidikinya lebih lanjut, sekarang kita sudah punya pendekatan baru. Cui Lizu melanjutkan, kita juga perlu mencari tahu mengapa, setelah Tao Xiang menemukanku, dia tidak mengembalikanku. Apakah dia sengaja membawaku pergi karena dia merindukan ibuku dan ingin membesarkanku seperti putrinya sendiri? Sulit untuk mengatakannya, kata Zhao Yu. Mari kita lihat waktunya. Setelah kau diculik oleh Bai Lili, ayah kandungmu dijebloskan ke balik jeruji besi. Tao Xiang bahkan tidak bisa mengembalikanmu jika dia mau. Meskipun kau masih memiliki kakek nenek, mereka tidak pernah berhubungan. Jadi Tao Xiang dan ayah kandungmu tidak yakin bahwa kau bersama mereka adalah ide yang bagus. Jadi, menurutmu apakah mengikuti Tao Xiang adalah pilihan yang paling aman? Tapi, Cui Lizu punya banyak pertanyaan. Tapi, saat ayahku meninggal, Bai Lili masih hidup. Bai Lili terbunuh di musim dingin, kan? Kalau Tao Xiang benar-benar ingin membunuhnya, kenapa dia menunggu setengah tahun sebelum bertindak? Mungkin dia harus menjagamu dan tidak punya waktu untuk membalas dendam, tebak Zhao Yu. Tidak mungkin. Alis Cui Lizu berkerut karena dia merasa ide ini terlalu aneh. Ketua tim, aku masih merasa bahwa Tao Xiang bukanlah pembunuhnya. Lagi pula, dialah yang membesarkanku. Jika dia benar-benar pembunuh berantai, bagaimana mungkin aku tidak menyadari apapun? Bahkan jika dia memiliki kepribadian ganda, setidaknya aku bisa melihatnya, kan? Lihatlah ayahmu sekarang. Tidakkah kau lihat dia menunjukkan kepribadian ganda? Zhao Yu membantahnya. Itu beda. Itu karena dia dipukul kepalanya.
Itu terjadi kemudian, kata Cui Lizu cemas. Pikirkanlah, apakah Tao Xiang mengatakan kalimat itu untuk memberi kita petunjuk yang akan membawa kita ke pemandangan 6 tengkorak di dalam kotak? Jika dia menyukai ibuku, mengapa dia mengubur tengkorak di kuburannya? Ini tidak masuk akal. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Cui, itu masuk akal. Itu benar-benar masuk akal. Pikirkanlah, jika ke-6 orang yang meninggal itu memiliki sesuatu yang terjadi pada ayahmu. Hah, apa? Cui Lizu tercengang di tempat. Tidak bisakah kau melihatnya? Tao Xiang membalas dendam atas nama ibumu. Dia membunuh semua wanita yang punya urusan aneh dengan ayah kandungmu, sehingga dia bisa mengubur mereka bersamanya. Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak realistis untuk mengubur 6 orang di sana, jadi dia memilih untuk memenggal kepala mereka dan hanya mengubur tengkorak mereka. Jadi, seluruh kasus mayat wanita tanpa kepala masuk akal. Tidak, tidak. Cui Lizu menggelengkan kepalanya tak berdaya, masih tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu merasa itu kejam, dia harus melanjutkan. Tahukah kamu mengapa tidak ada lagi mayat wanita tanpa kepala setelah tahun 1998? Itu karena Du Manting meninggal. Jadi, Tao Xiang tidak punya alasan untuk membunuh lagi. Bab 638. Setelah menginterogasi Ma Wenliang, hari sudah lewat tengah malam. Dengan demikian, petualangan ajaib Zhao Yu hari itu telah berakhir. Zhao Yu terkejut dengan heksagram Dui Gen, karena dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti itu. Namun, dia telah memperoleh tingkat penyelesaian yang tinggi, yaitu 136, dan juga menerima hadiah berupa 3 penilai tak terlihat. Karena sudah lewat pukul 12, Zhao Yu tidak ragu untuk mengambil heksagram lainnya. Heksagram ini bahkan lebih aneh lagi. Dia mendapatkan heksagram Kan Li yang jarang terlihat. Kan melambangkan wanita dan Li melambangkan persahabatan. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yu mendapatkan kombinasi ini. Zhao Yu memikirkannya. Tidak ada heksagram Gen atau heksagram Kun, jadi sepertinya semuanya akan sedikit tenang hari ini. Terutama tanpa heksagram Gen, apakah ini berarti kasus mayat wanita tanpa kepala dapat ditutup? Apakah Tao Xiang pembunuh berantai psikotik? Dia merasa ada yang tidak adil bagi dewinya, Du Manting, jadi dia membunuh semua wanita itu. Tepat saat interogasi hendak berakhir, Ma Wenliang seakan teringat sesuatu yang baru. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah mengenal Cui Fangyu sejak mereka masih muda, jadi ia dapat menjamin bahwa Cui Fangyu hanya bersama Bai Lili, tidak pernah bersama wanita lain. Namun, hal itu jelas tidak berarti apa-apa lagi bagi mereka, karena ke-6 korban dalam kasus mayat wanita tanpa kepala tidak harus menjadi urusan Cui Fangyu. Sekarang, mereka mungkin telah menyinggung Du Manting dengan cara tertentu, jadi Tao Xiang membalas dendam atas namanya. Cinta Tao Xiang terhadap Du Manting jelas merupakan cinta yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Jadi, selama polisi dapat menemukan hubungan antara korban yang meninggal dan Du Manting, kasus nasional ini akhirnya dapat diselesaikan. Sekarang kebenaran akhirnya terungkap, itu benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Zhao Yu. Selama beberapa waktu setelah interogasi, Zhao Yu dan Cui Lizu duduk berdampingan di bangku di kantor unit investigasi kasus utama Bailing. Mereka akhirnya mendapat waktu istirahat sejenak. Cui Lizu bersandar di bahu Zhao Yu, karena pikiran dan tubuhnya sudah lelah. Matanya yang kosong terus menatap kosong ke depan. Meskipun Zhao Yu sedang mengistirahatkan matanya, pikirannya terus berputar-putar dengan kacau. Dia mengingat semua yang telah terjadi dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa itu berulang-ulang. Dia jarang sekali menemukan situasi seperti itu di mana kasus-kasus saling tumpang tindih. Dia merasa bahwa hal ini menghasilkan banyak sekali bukti yang rumit. Karena itu, Zhao Yu merasa lelah. Ia merasa seperti telah tegang begitu lama sehingga ia akan hancur begitu saja. Ditambah lagi, yang lebih menarik, pasangan ayah dan anak, Tao Xiang dan Cui Lizu, terlibat dalam ketiga kasusnya. Sungguh fantastis. Meskipun kasus mayat wanita tanpa kepala hampir selesai, Zhao Yu tahu bahwa pengumpulan bukti akhir akan sangat sulit karena kesehatan mental Tao Xiang yang memburuk dan ketidakstabilan.
Meskipun Tao Xiang kemungkinan besar adalah pembunuh dalam kasus mayat perempuan tanpa kepala, jelas tidak mudah untuk menghukumnya atas kejahatan yang telah dilakukannya, setidaknya tidak sekarang karena dia pada dasarnya gila. Dengan kondisi mentalnya saat ini, bahkan jika dia dihukum, dia tidak akan menerima hukuman berat yang pantas diterimanya. Hasil yang mengecewakan dan tidak adil seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat diterima oleh keluarga korban. Selain mengumpulkan cukup bukti untuk menghukumnya, Zhao Yu juga memiliki hal lain yang ada dalam pikirannya. Di mana Tamil Star? Terlebih lagi, meskipun kasus mayat wanita tanpa kepala telah mengalami kemajuan pesat, kelompok investigasi khusus masih berada di bawah perintah tenggat waktu untuk mencari batu permata yang hilang. Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan batu permata itu, dan kasus mayat wanita tanpa kepala tidak bisa ditutup? Aku akan berada dalam situasi yang canggung kalau begitu. Cek, bagaimana cara menemukan batu permata itu? Bagaimana cara menghukum Tao Xiang atas kejahatannya? Tepat saat Zhao Yu sedang merenungkan hal-hal ini, rekan satu timnya tiba. Zheng Ke, Ran Tao, dan Wu Xiuming masuk, membawa peralatan sederhana dan informasi terkini. Meskipun belum lama mengenal mereka, ia telah menjalin ikatan yang kuat dengan mereka bertiga. Setelah mereka tiba, Zhao Yu langsung merasa lebih bersemangat dan percaya diri. Begitu mereka sudah beres, Zhao Yu tentu saja harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Zhao Yu memberitahu mereka yang sebenarnya bahwa, meskipun dia telah menemukan petunjuk menuju kuburan, dia takut tidak akan menemukan apapun, jadi dia tidak memberitahu mereka sebelumnya. Rekan satu timnya memahami alasan Zhao Yu. Namun, ketiga rekan satu timnya terkejut dengan berita tentang 6 tengkorak itu. Tidak seorang pun menduga bahwa akan ada tengkorak di kotak harta karun Tao Xiang, terutama tengkorak milik korban yang meninggal dalam kasus mayat wanita tanpa kepala. Setelah Zhao Yu membagikan informasi terbarunya dan keterangan spesifik dari kesaksian Ma Wenliang, semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka setuju dengan Zhao Yu yang menganggap Tao Xiang adalah pembunuhnya. Karena semua orang sudah ada di sana, tim investigasi khusus segera memulai tugas mereka. Mereka menemukan kantor di kantor polisi Bailing dan mulai menyiapkan peralatan mereka. Prioritas utama mereka adalah menemukan hubungan antara keenam korban yang meninggal dan Du Manting. Mereka harus mencari tahu apakah mereka memiliki hubungan keluarga. Selain itu, mereka harus menyelidiki masa lalu Tao Xiang untuk mencari bukti baru. Pada pukul 4 pagi, bagian forensik di kantor polisi Bailing mengirimi mereka informasi terbaru. Perbandingan DNA menunjukkan bahwa keenam tengkorak itu milik keenam korban yang meninggal dalam kasus mayat perempuan tanpa kepala. Namun, yang membingungkan para ilmuwan forensik adalah, meskipun keenam tengkorak itu telah membusuk, mereka menemukan sejumlah besar cairan pembalseman pada tengkorak-tengkorak itu, yang juga menjelaskan adanya genangan cairan yang terkumpul di dasar kotak. Secara teori, mayat-mayat dalam kasus mayat perempuan tanpa kepala juga dirawat dengan cairan pembalseman oleh si pembunuh. Namun, bagian yang mencurigakan adalah tingkat pembusukan yang dialami keenam tengkorak itu sama. Itu tidak dapat dijelaskan, karena pembunuhan kasus mayat perempuan tanpa kepala telah dilakukan dalam rentang waktu beberapa tahun. Dalam beberapa tahun itu, pembunuhnya telah merenggut 6 nyawa. Jadi, secara teori, tingkat pembusukan tengkorak seharusnya berbeda, tergantung pada waktu mereka dibunuh. Oleh karena itu, mereka bingung mengapa situasi seperti itu terjadi. Para ilmuwan forensik yang berpengalaman membuat kesimpulan. Mereka mengira hanya ada satu kemungkinan yang akan menyebabkan tingkat pembusukan yang sama pada tengkorak. Yaitu, setelah pembunuh membunuh korban, ia langsung merendam tengkorak mereka dalam cairan pembalseman. Kemudian, ketika ia berhasil mengumpulkan keenam tengkorak itu, ia memasukkan semuanya ke dalam kotak logam. Karena tengkorak-tengkorak itu hanya terkena udara, dan semuanya pada saat yang bersamaan, tengkorak-tengkorak itu semuanya telah membusuk seperti keadaannya saat ini. Astaga! Ketika Zhao Yu mendengar berita ini, adegan pertama yang muncul di kepalanya adalah ketika dia menemukan lengan korban dari kasus pemotongan tangan di rumah Li Dan. Gambaran lengan pucat yang basah kuyup dalam cairan di dalam toples itu terperangkap di dalam kepalanya untuk waktu yang sangat lama. Tapi,
Itu hanya lengan. Bayangkan jika itu adalah kepala. Sialan, Zhao Yu tidak berani membayangkan lebih jauh. Pembunuh ini sangat berbahaya. Dia benar-benar gila. Bab 639. Meskipun Nanjiang berada di selatan, mereka tetap tidak bisa lepas dari hawa dingin. Arus dingin bertiup di langit dan suhu di luar hampir nol. Ditambah lagi, karena udara lembab, orang-orang merasa dingin dan lembab. Meskipun gedung-gedung terasa panas, tubuh mereka tetap tegang. Selain itu, suhu antara luar dan dalam ruangan sangat berbeda. Akibatnya, lapisan kabut tebal mengembun di kaca jendela. Meskipun hari sudah siang, mereka tetap tidak bisa melihat keluar melalui kaca. Zheng Ke mengembuskan napas panas ke kaca dan mengulurkan tangannya untuk membersihkan sebagian lubang intip di jendela. Akhirnya, ia dapat melihat kompleks kantor polisi dari jarak dekat. Mereka di sini, mereka di sini, mereka di sini. Zheng Ke membuka matanya lebar-lebar dan memanggil semua orang ke jendela. Di mana? Di mana? Rantau segera menyeka kabut dan melihat keluar. Ia melihat kantor polisi dikelilingi oleh banyak pasukan polisi bersenjata, yang membuatnya tercengang. Wah, formasi yang hebat. Identitas Tao Xiang telah berubah lagi. Ia bukan hanya raja pencuri, ia sekarang juga menjadi pembunuh berantai psikotik. Wu Xiumin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggodanya. Aku pikir kamu ngiler. Apakah kamu iri dengan Tao Xiang? Kamu ingin setenar ini? Rantau hanya memutar matanya ke arah Wu Xiumin. Lihat, petugas Chen juga ada di sini. Teriak Zheng Ke. Ketiganya melihat keluar dan melihat petugas penghubung Chen Zuo. Ada seorang lelaki tua yang mengenakan tunik Cina berdiri di sampingnya. Meskipun lelaki tua itu berpakaian kuno, ia tetap memiliki penampilan yang terhormat. Bahkan, ia memiliki aura yang cukup mengesankan. Oh, Zheng Ke mengenang, saya mendengar percakapan petugas Chen dan ketua tim kemarin. Mereka mengatakan akan mengirim ahli forensik. Mungkinkah orang tua itu? Zheng Ke berbalik dan melihat ke dalam kantor. Ia kemudian menyadari bahwa Zhao Yu dan Cui Lizu tidak terlihat dimanapun. Ketika ia melihat ke arah kompleks itu lagi, ia melihat bahwa Zhao Yu telah tiba di depan Chen Zuo dan lelaki tua itu. Bahkan, ia sedang menjabat tangannya saat itu. Ayo, ayo, Wu Xiumin segera memberi isyarat kepada anggota tim lainnya. Kita harus segera ke sana. Zheng Ke telah menebak dengan benar, karena lelaki tua bertunik Cina itu benar-benar ahli forensik yang disewa oleh Divisi Kriminal Pusat. Ia secara khusus ada di sana untuk membantu polisi mengumpulkan bukti-bukti untuk kasus mayat perempuan tanpa kepala. Konon katanya, ia sangat disegani di industri ini, karena pernah menangani banyak kasus besar di dalam dan luar negeri. Tak hanya prestasinya yang gemilang, ia juga direkrut oleh banyak sekolah sebagai dosen. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai otoritas tertinggi di bidang ini. Namun, nama asli orang tersebut sangat tidak menarik jika dibandingkan dengan kepribadiannya yang mengesankan. Nama belakangnya adalah Gao, yang berarti tinggi, dan nama pemberiannya adalah Fakai, yang berarti makmur. Gao Fakai. Namanya terdengar seperti seorang lelaki tua yang berjualan kubis di pintu masuk desa. Namun, Zhao Yu tahu bahwa, terlepas dari namanya, ahli itu pastilah yang terbaik. Oleh karena itu, ia berharap bahwa ia benar-benar dapat membantu dalam kasus mayat wanita tanpa kepala. Jadi, ia harus memperlakukannya dengan baik. Ditambah lagi, dia telah mendapatkan heksagram Li yang melambangkan persahabatan sebelumnya hari itu, jadi mungkin heksagram itu merujuk pada lelaki tua itu. Mungkin dia adalah teman yang akan ditemui Zhao Yu hari itu. Gao Fakai memang orang yang ramah dan tekun dalam bekerja. Setelah menyapa Zhao Yu, ia langsung berganti pakaian dan mulai bekerja. Saat Zhao Yu bersiap untuk berbicara dengan Chen Zuo, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah ketua tim Wu Fangfang, yang sedang bersama bawahannya. Mereka baru saja tiba dan sedang mengatur penyerahan tersangka, Tao Xiang. Meskipun Wu Fangfang melihat Zhao Yu dari sudut matanya, dia menganggapnya sebagai musuhnya, jadi dia tidak mau berbicara dengannya. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan pekerjaannya. Yang paling menarik,
Bawahan Wu Fangfang masih memiliki memar di seluruh wajah mereka karena dipukuli sebelumnya, jadi mereka harus berjalan di depan Zhao Yu dengan kepala tertunduk karena malu. Selain itu, mereka takut iblis pemarah itu akan mengamuk lagi. Chen Zuo menghampiri Zhao Yu dan berkata, ini berbeda dengan kasus pembunuhan di pabrik farmasi. Kasus mayat perempuan tanpa kepala merupakan kasus nasional yang besar. Penemuan tengkorak tersebut telah menarik perhatian para petinggi, jadi Anda harus menangani kasus ini dengan sangat hati-hati. Dia kemudian menambahkan, saya baru saja mendapat kabar bahwa beberapa petinggi di Divisi Kriminal Pusat akan tiba di sini besok untuk melakukan inspeksi. Kepala Divisi Jiao mungkin salah satunya, jadi cobalah untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Jika tidak ada kemajuan dalam kasus ini saat para petinggi tiba, itu bukan pertanda baik bagi kita. Ia menyimpulkan dengan mengatakan, kami tahu bahwa situasi Tao Xiang tidak akan membantu kasus ini. Oleh karena itu, kami mengundang para profesor dari Departemen Psikologi di Universitas Tsinghua untuk mengirim beberapa psikolog guna memeriksa Tao Xiang. Dan, kami tahu bahwa korban yang meninggal dalam kasus mayat perempuan tanpa kepala berada di berbagai daerah, jadi kami memberitahu berbagai unit terkait, yang telah setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Sekarang, Anda hanya perlu menelepon untuk menggunakan bantuan kantor polisi manapun yang Anda inginkan. Selama Anda memberitahu mereka dengan jelas tentang tugas mereka, kami di Divisi Kriminal Pusat akan lebih unggul. Saat melihat Chen Zuo menunjukkan perhatian besar kepada timnya dalam membantu membuka jalan penyelesaian kasus, Zhao Yu segera berterima kasih kepada Chen Zuo. Apa yang baru saja dikatakan Chen Zuo benar-benar hambatan utama yang dihadapi Zhao Yu. Sekarang karena para petinggi membantu, mereka memperoleh awal yang baik dalam pengumpulan bukti. Ketika Zhao Yu dan Chen Zuo hampir selesai berbicara, Tao Xiang dibawa masuk oleh polisi bersenjata. Ayah, Cui Lizu nyaris tidak bisa melihat sosok Tao Xiang di tengah kerumunan polisi yang mengelilinginya. Dia bergegas menghampiri untuk melihat lebih jelas. Zhao Yu segera meraih lengannya dan menghentikannya. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Tao Xiang saat ini. Lizu. Zhao Yu mendorong Cui Lizu ke belakangnya dengan lembut dan menasihatinya, jangan mendekat. Tahan dirimu. Ayah. Wow, ayah. Meskipun dia bukan ayah kandungnya, hubungan mereka tetap akrab. Sekarang setelah dia melihat bahwa Tao Xiang adalah seorang penjahat serius, Cui Lizu tidak bisa tetap tenang dan hanya bisa meratap. Karena dikelilingi oleh begitu banyak polisi bersenjata, bahkan Zhao Yu tidak dapat melihat Tao Xiang. Dalam waktu singkat, ia dibawa ke area pemeriksaan gedung dan kompleks kantor polisi kembali tenang seperti biasa. Tiba-tiba, Wu Fangfang muncul begitu saja. Ia menatap Cui Lizu yang sedang menangis di belakang Zhao Yu. Ada tatapan tajam di matanya. Pada saat itu, Zhao Yu tahu bahwa Cui Lizu sebenarnya adalah sumber permusuhan antara dirinya dan Wu Fangfang. Wu Fangfang melihat bahwa, Cui Lizu tidak hanya tidak diborgol, tetapi dia juga sangat dekat dengan Zhao Yu. Sulit untuk mengatakan apakah dia berencana untuk mengeluhkan Zhao Yu kepada atasannya. Tidak ada yang bisa menebak wanita gila itu. Namun, kasus mayat wanita tanpa kepala tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia lebih peduli untuk memenuhi tenggat waktu kasus pencurian permata. Bagaimanapun, Zhao Yu tidak takut padanya. Dia melihat Wu Fangfang menatapnya dengan angkuh, jadi dia mengacungkan jari tengah, memastikan bahwa Chen Zuo tidak menyadarinya. Wu Fangfang melihatnya dan darahnya mendidih. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan marah. Bab 640. Pakar itu sesuai dengan namanya. Gao Fakai langsung bekerja, dan Departemen Forensik terus memberi mereka berita terbaru. Tugas pertama Gao Fakai adalah mengekstraksi sejenis mikroorganisme pada permukaan kotak logam yang umumnya ditemukan di tanah. Ia kemudian dapat memperkirakan tahun kotak logam itu terkubur di bawah tanah dengan menganalisis pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Menurut perkiraannya, kotak logam Tao Xiang dikuburkan sekitar 10 hingga 13 tahun yang lalu, sementara Du Manting telah meninggal sekitar 21 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Tao Xiang tidak mengubur kotak itu di sana tepat setelah Du Manting dimakamkan. Kemudian, penemuan besar lainnya ditemukan.
Gao Fakai memperkirakan waktu yang sesuai melalui pemeriksaan sejenis unsur mikro di tengkorak, serta cairan pembalseman. Ternyata cairan pembalseman dan tengkorak dituangkan ke dalam kotak logam sekitar 5 hingga 7 tahun yang lalu. Waktu itu kebetulan bertepatan dengan waktu ketika Tao Xiang mencuri bintang Tamil. Setelah itu, Gao Fakai dan timnya menggunakan semacam metode kimia untuk menemukan jejak pernis dan bubuk emas dan perak pada goresan di dalam kotak logam. Ini dapat membuktikan bahwa kotak itu pernah menyimpan emas, perak, dan pernis lainnya. Namun, tidak diketahui apakah benda-benda itu merupakan bagian dari harta karun Tao Xiang. Melalui ketiga penemuan ini, Zhao Yu dan rekan-rekannya dapat secara kasar mengetahui garis waktunya. Sekitar 10 tahun yang lalu, Tao Xiang telah mengubur sebuah kotak logam di makam Dumanting. Pada saat itu, mungkin ada emas, perak, dan pernis di dalam kotak logam tersebut. Namun, sekitar 6 tahun yang lalu, Tao Xiang mengeluarkan semua hartanya dari kotak dan menggantinya dengan tengkorak para korban. Oleh karena itu, hari itu 6 tahun yang lalu tampaknya menjadi momen yang krusial. Sesuatu telah terjadi yang menyebabkan Tao Xiang mengambil tindakan ini. Apakah itu ada hubungannya dengan Tamil Star? Dan, jika demikian, akankah kita dapat menemukan keberadaan harta karun dan bintang Tamil yang hilang? Zhao Yu merenungkan hal-hal ini, sambil juga mengagumi tingkat efisiensi Gao Fakai, yang sungguh mengejutkan. Saat itu baru tengah hari, dan dia telah menemukan sesuatu yang lain. Ketika ia memeriksa ke-6 tengkorak itu lebih lanjut, ia menemukan bahwa cairan pembalseman yang digunakan untuk merendam tengkorak-tengkorak itu berbeda-beda untuk setiap tengkorak. Secara khusus, semakin tua tengkorak itu, semakin sederhana pula bahan-bahan untuk cairan pembalseman itu. Jadi, tengkorak-tengkorak yang paling baru itu telah dibalsem dengan metode dan bahan-bahan pembalseman yang lebih ahli dan modern. Meskipun penemuan ini mengejutkan, Zhao Yu telah mempersiapkan diri secara mental sejak lama. Ini karena penemuan Gao Fakai cocok dengan laporan otopsi kasus mayat perempuan tanpa kepala. Sejak kasus ini dibuka, para ilmuwan forensik telah menyadari pola yang sama pada mayat-mayat tersebut, jadi tengkorak-tengkoraknya seharusnya tidak berbeda. Hal ini juga membuat polisi yakin bahwa si pembunuh terus-menerus bereksperimen dan meningkatkan keterampilannya saat mereka melanjutkan pembunuhan berantainya. Peningkatan dalam metodenya ini terutama terlihat pada jasad Bai Lili. Pembunuh itu memotong lubang di arteri utama dan mengeluarkan semua darahnya dengan peralatan profesional. Ia kemudian mengisi jenazah dengan cairan pembalseman buatannya sendiri. Cairan itu tidak hanya berfungsi sebagai pengawet, tetapi juga membuat jenazah tampak hidup dan segar. Konon, hanya seorang pengurus jenazah profesional yang tahu cara melakukan hal seperti itu. Laporan otopsi Gao Fakai menunjukkan adanya lubang di tengkorak Bai Lili. Hal ini membuatnya curiga bahwa pembunuhnya mungkin mencoba mengambil otak Bai Lili, karena ia ingin melakukan semacam eksperimen pembalseman pada kepalanya. Ditambah lagi, mereka juga menemukan jejak cairan pembalseman di beberapa area kulit. Semua tanda ini menunjukkan bahwa pembunuh menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengawetkan mayatnya. Seolah-olah dia melakukan pembunuhan sebagai semacam eksperimen. Jelas bahwa kondisi mentalnya bukan seperti pembunuh biasa. Melihat laporan yang dikirim dari Departemen Forensik, rekan satu tim investigasi khusus yang sedang menikmati makan siang langsung kehilangan selera makan. Saat Wu Xiumin membaca laporan itu, dia mengernyitkan alisnya dan bertanya kepada semua orang, mengapa saya merasa kasus ini tidak sesederhana itu? Ada begitu banyak sisi yang tidak dapat dijelaskan. Seperti, Ran Tao meletakkan sandwichnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat, Tao Xiang menyukai wanita itu dan tidak ingin ada yang menindasnya. Jadi, dia akan membuat siapapun yang menindas Dumanting menjadi mayat wanita tanpa kepala. Wu Xiumin mengernyitkan alisnya lebih dalam dan bertanya, tapi, mengapa dia tidak membunuh Cui Fangyu saja? Tidakkah menurutmu pengkhianatan Cui Fangyu yang benar-benar menyebabkan kematian Dumanting? Ditambah lagi, dia tidak membunuh Cui Fangyu, dia bahkan membantu Cui Fangyu untuk mencari anaknya. Ini tidak masuk akal. Wu Xiumin menunggu sejenak, berpikir, lalu bertanya-tanya, jika Tao Xiang membunuh 6 wanita untuk Dumanting,
mengapa dia tidak mengubur tengkorak-tengkorak itu di sana tepat setelah Du Manting dikubur, tetapi malah menunggu selama bertahun-tahun. Ini sangat membingungkan. Harta karun dan tengkorak, saling menggantikan, untuk apa semua kerepotan ini? Kamu belum menikah, jadi kamu tidak akan tahu. Ran Tao mulai mengolok-olok Wu Xiumin. Apakah menurutmu membesarkan anak itu mudah? Tao Xiang mengurus Cui Lizu, yang membutuhkan waktu dan uang. Karena dia harus membesarkan anak itu, dia menggali harta karun itu dan menjualnya untuk mendapatkan uang tambahan. Setidaknya, begitulah dugaanku. Wu Xiumin cemberut. Lanjutkan saja makan siangmu dan diam saja. Mendengarkan diskusi rekan satu timnya, Zhao Yu juga merasa ada banyak hal yang mencurigakan mengenai Tao Xiang. Misalnya, melihat bagaimana si pembunuh sangat memperhatikan mayat-mayat wanita tanpa kepala, si pembunuh pasti sangat teliti, bahkan mungkin seorang perfeksionis. Namun, Tao Xiang tampaknya tidak cocok dengan karakteristik tersebut. Semakin Zhao Yu memikirkannya, semakin ia merasa bahwa bukti yang ia peroleh hari itu tampaknya tidak sesuai dengan firasatnya. Apakah ada wawasan tersembunyi lain di balik kasus ini? Apakah Tao Xiang punya sekutu, atau mungkin Tao Xiang bukanlah pembunuhnya sama sekali?